Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Al-Kais dari Prodi Sejarah. NPM-nya 2213033079. Saya akan menjelaskan resume atau materi yang telah disampaikan di PPKBM Fakultas. Yang pertama, materi pertama dijelaskan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Profesor Patuan menjelaskan bagaimana kita mensikapi dosen, bagaimana melaksanakan suatu demi mencapai suatu tujuan, termasuk tujuan organisasi. Yang ketiga, terkait plagiarisme atau penjiplakan. Materi yang kedua dijelaskan oleh Dr. Riswandi MPD. Dr. Riswandi menjelaskan sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik dan kerjasama. Yang pertama adalah analisis mahasiswa, menjelaskan kemampuan akademik dan kurikulum, SMA daring, pemulihan, dan ekosistem belajar. Dan menjelaskan yang kedua berkaitan dengan literasi data. Dijelaskan literasi data di sini berkaitan bagaimana kita memahami menggunakan teknologi, bagaimana cara membaca. Dan kedua adalah literasi manusia, berhubungan dengan bagaimana kita memahami interaksi manusia dengan kemampuan seni bicara manusia. Dan yang keempat adalah pengembangan iptek dan inovasi. Ada kegiatan KO dan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah integrasi kemampuan organisasi atau UKM, dan kedua adalah kemampuan kognitif. Yang ketiga adalah belajar sepanjang hayat, dan yang kelima yang disampaikannya adalah tujuan kita untuk kuliah. Tujuan kita kuliah ini apa? Yang pertama ada apakah menyenangkan orang tua, apa bisa cari uang banyak, atau cari jodoh, atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Yang keenam yang dijelaskan adalah kuliah itu investasi masa depan, karena tujuan kita untuk bangsa ini adalah untuk tuntunan kedua orang tua. Pada sisi lain juga banyak pengangguran di Indonesia, yaitu 40 juta. Dan yang ketujuh adalah karakteristik yang pemenang, yaitu adalah pertama komunikatif, kedua proaktif, ketiga etis, keempat cerdas, kelima gigih, dan keenam kooperatif atau kerjasama. Musuh utama yang dijelaskan oleh dokter adalah malas. Malas itu apa saja sih? Malas itu yang pertama yang dijelaskannya adalah realistis, yang kedua struktur, ketiga spesifik, keempat fleksibilitas. Dan cara memotivasi diri kita, yang pertama adalah gunakan aturan 5 menit, dan yang kedua bagi tugas yang besar. Bagi tugas yang besar adalah kita membagi tugas itu menjadi beberapa waktu, tidak dikerjakan sekaligus. Yang ketiga adalah tetapkan sasaran tiap kegiatan. Keempat, cari bantuan bila perlu. Manajemen waktu belajar. Semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Dan bagaimana sih kita menyusun jadwal itu agar kita bisa manajemen yang baik? Yang pertama adalah buat daftar kegiatan, yang kedua membuat skala prioritas, yang ketiga adalah perkiraan kebutuhan waktu, keempat alokasikan waktu, kelima evaluasi, ke-8 sistem kredit semester atau SKS, yang menjelaskan adalah bagaimana sistem kredit, kedua kredit, ketiga sistem semester, dan tujuan SKS. Dan menjelaskan IPK, dan materi yang selanjutnya adalah yang dijelaskan oleh Dr. Supriyadi MPD, Fakultas untuk Perkuliahan dan Mahasiswa. Dia menjelaskan bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, dan yaitu yang kedua termasuk fasilitas isi-isinya, gedung, segala macam, aula.
pusat kegiatan mahasiswa yang ada beberapa yang di luar kampus Unila itu ada di daerah Panglima Polim, ada tari, musik, panggung terbuka, serta sanggar tari dan musik. Oke, dan yang kedua yang dijelaskan adalah semester 3 dan semester 5 dapat mengajukan UKT kembali jika memiliki alasan tertentu. Pengajuan UKT. Pengajuan UKT ini kita bisa banding jika kita ada halangan atau kurang mampu untuk keberatan membayar UKT. Yang keempat, materi keempat yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Riswanti Rini MPD. Apa aja yang dijelaskan oleh Dr. Riswanti adalah tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita tidak dianjurkan untuk apa saja yang dijelaskan, yaitu kita tidak boleh menjadi mahasiswa yang namanya mahasiswa kupu-kupu. Kita harus meningkatkan bakat dan minat kita dalam berorganisasi serta untuk prestasi. Yang akademik maupun non-akademik di kemahasiswaan, ada pertama yang dijelaskan ada pelaksanaan layanan pembinaan minat dan penalaran kemahasiswaan. Yang kedua, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan mahasiswa. Yang ketiga, pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan. Kelima, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Dan yang terakhir yang disampaikan adalah bagaimana siswa berhasil memperoleh prestasi nasional maupun internasional. Akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. Syaratnya yang pertama adalah mengurus surat lomba, memiliki dosen pembimbing, dan yang ketiga adalah mengisi link pendaftaran. Yang ketiga yang dijelaskan adalah melaksanakan indikator kegiatan pada Sigma Tawa dilaksanakan oleh sub bagian kemahasiswaan dan alumni. Yang kelima yang dijelaskan adalah surat keterangan pendamping ijazah SKIP. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.